terjadinya banjir bandang di Cina ya, ini di antara perang danyang. Akan dikdaya seperti apa Cina itu loh. Maksudnya Cina akan mengakui konspirasi dagang menguasai dunia dari mana? Apabila negaranya sudah keterajang seperti itu, belum nanti atas akibat dari perilakunya itu ya. Karena apa? Dengan begini rencananya nanti obat laris umpamanya seperti itu. Lah ini dampaknya seperti apa? Salam mulia Mbah. Salam mulia. Sugeng pepanggihan malih kali kula Mbah Yo. Nuwun sewu niki nglajengaken dongengan malih. Jerek Kaki Naya Genggong diutus kalih Kaki Sabdo Palon kon nyebarna pagebluk sejagat raya. Nah selain pagebluk niku teng daratan Eropa mulai Turki, Jerman, Belgia, Landa, Prancis nggih pun disebar banjir. Lah kala wingi Cina nggih sami mawon. Ana banyu kok akeh semena kaya niku pun pada kebanjiran. Lah dhewek wis kenal karo sing ngatur angin, nenek moyange dhewek wis kenal karo sing ngatur geni. Wis kenal karo sing ngatur banyu, kenal karo sing ngatur bumi. Lho kok siki arep diwulang. Mboten usah perang nganggo teknologi, perang karo barang sing ora keton. Nah seniki pun mlampah. Kaki Naya. Nah niki Mbah dalam rangka pertempuran gaib niki cobi niku Mbah didongengaken niku prange gaib seniki pun mlampah kagem wangsulaken wonten budaya adiluhung dadi menungsa sing luhur teng jagat niki dongengane dalam peperangan gaib niku kepripun Mbah? Cobi niku Mbah diwedharaken niku. Kados ngaten Mbah, matur nuwun, salam mulia. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Jadi saya dulu kalau nggak keliru pernah bikin konten ya, perang danyang gitu. Perebutan tahta itu caranya, danyang lah. Saya kembali akan mengulas mengenai itu yang bahwasanya saya berkeyakinan, saya nggak mengajak orang lain yakin ya, saya nggak mengajak orang lain itu yakin, sebab pada prinsip orang yang nguri-uri pituturing leluhur itu ora gelem ibaratnya tidak mau berlomba-lomba banyak umat atau jamaah atau apa itu enggak. Yang jelas itu terpendam, diyakini, dilakoni. Wedene mau, kalaupun ada yang mau dengerin ya itu syukur, tidak pun ya setidaknya dia begitu mendengar nanti mengamati begitu loh. Artinya saya berbicara bahwasanya ini adalah sebuah keyakinan yang saya yakini berdasarkan dari guru tuduh saya, guru patuh saya, pengalaman spiritual saya, yang bahwasanya saya akan mengulas kembali indang dunia ini ada 3. 1 indang Betara Guru ya. Lalu Betara Guru kurang lebihnya mohon maaf ini perangannya di daerah Timur Tengah sana lah itu. Indang mengindangi manusia di situ atau momong taruhlah gitu. Ini yang cenderung kepada arah kekarepan dalam diri setiap manusia itu kan, diri setiap manusia ada kekarepan. Lah cenderung ngindangi kepada kekarepaning urip, kemauan gitu, karep itu ya hasrat, ambisi lah itu karep. Lalu yang kedua indang Antogo. Indang Antogo ini atau Sang Hyang Antogo atau Togog ini cenderung kepada alam pikir. Lah, yang alam pikir kita bisa menilai kemungkinan besar adalah Cina ini gitu loh.
Cina, Landa gitu termasuk indang alam pikir lah. Kalau kita Jawa itu indangnya indang Ismoyo atau indang Kaki Semar Bodronoyo. Lah, ini kan sudah merata nih. Indonesia juga bencana ini banyak, ya kan? Nggak bisa kita mengatakan bahwasanya wah Cina kapok gitu, nggak ngeh. Namun saya akan cenderung mengatakan yang bahwasanya ya apapun alasannya dalam lakon pewayangan, saya juga seorang dalang, itu kan ada Begawan Suryandadari. Begawan Suryandadari dan Begawan Cahyondadari. Ya, kan itu ada lakon Ki Mantep Sudarsono pernah melakukan itu yang bahwasanya ada lakon Begawan Suryandadari. Lah, selama ini mohon maaf dengan kalau Indonesia dulu agama ada berapa? 5 ya? 5 ya. Sekarang tambah apa? Konghucu ya. Berarti 6 ya. Lah, ini menurut kekancingan yang telah diceritakan oleh para luhur, ini namanya Begawan Suryandadari dan Begawan Cahyondadari. Lah, siapa yang akan menjadi Suryandadari? Siapa yang menjadi Cahyondadari? Lah, ini yang saya katakan sumber Cahyondadari dan Suryandadari, sumber dari segala sumber cahaya kira-kira apa? Matahari. Nah, matahari. Lah ini matahari artinya ini Begawan Suryandadari. Lah ini mohon maaf kalau saya berkeyakinan dong, namanya orang Jawa kan, saya indangnya adalah indang Ismoyo. Ini yang termaksud kalau Sang Hyang Ismoyo ini adalah indang Suryandadari. Lalu ini Cahyondadari adalah Cina. Ini loh maksudnya. Ini kita fair saja ya dengan masuknya agama Konghucu yang lalu sekarang terakui ya, diakui terimplementasi yang merupakan agama yang sah. Lah sementara warga penghayat sampai sekarang kan ini terkoyak-koyak nih seolah-olah. Dalam artian mohon maaf, padahal ini indang Ismoyo yang saya maksud. Ya. Indang Ismoyo seolah-olah dalam doa bersama saja kemarin secara virtual ya, kalau nggak keliru itu kan warga penghayat nggak ada nih. Yang ada cuma 6 agama ini. Lah ini kita harus fair. Artinya padahal ini yang senyata-nyatanya indang namanya indang Suryandadari ini, taruhlah sumber cahaya yang asli, Kaki Ismoyo mana ada cerita kaki Ismoyo itu kalah. Dalam segala hal sampai dengan dadi joki ini perang Baratoyuda Jaya Binangun. Joki itu apa kalau bahasa itunya? Joki perang Baratoyuda Jaya Binangun. Saya mengatakan intinya adanya terjadinya banjir bandang di Cina ya. Ini di antara perang Danyang. Ya sekali lagi saya mengatakan ini di antara perang Danyang. Kowe njaluk diakoni. Aku malah ibaratnya saya orang penghayat ini kan posisinya ya penghayat di situ mungkin mohon maaf ya ada KTP dan sebagainya masih banyak didiskreditkan atas nama pokoknya kalau warga penghayat walaupun diakui pada prakteknya ini kan tetap tidak diakui lah, padahal ini yang asli cara anunya itu kapitayan atau apa kalau dibilang agama bukan tapi kapitayan. Kapitayan ini kalau boleh saya ngomong sebelum ada orang yang mengesahkan itu mungkin sudah lebih dulu mengesahkan. Kalau saya bilang bapaknya tauhid mungkin nggak pas karena ini kata-kata yang nyeleneh, yang aneh. Tapi ibaratnya kalau boleh anunya ya bapaknya tauhid lah ibaratnya Sang Hyang Ismoyo ini telah memahami persis. Artinya bahwasanya kapitayan telah ada jauh sebelum para agama ini diakui oleh Nusantara ini. Sekali lagi kapitayan atau penghayat kepercayaan ini sudah ada jauh sebelum agama diakui di Nusantara ini. Artinya ini adalah Suryandadari yang tidak diakui sehingga kalau boleh saya ngomong ini Kaki Semar gugat juga nggak ngeh ya, tapi memberikan teguran ya. Kalau Semar menggugat ya namanya bukan Semar, artinya Semar itu cenderung terima ing pandum sumende marang takdir. Kita indangnya indang Ismoyo dan lalu ini indang Antogo yang alam pikir menggebu-gebu dengan mohon maaf sekarang sampai banyak sekali kan yang memandang konspirasi corona ya.
Nggih. Corona ini dianggapnya konspirasi. Boleh saja kalau obatnya ini konspirasi, tapi kalau makhluknya menurut saya tetap bukan konspirasi. Ya sekali lagi bukan konspirasi ya Pak ya. Nggih. Ya, kalau makhluknya yang bernama corona ini tetap adalah kehendak Tuhan, walaupun sepandai apapun manusia menciptakan, ilmu genetika seperti apapun, apabila tidak ada restu daripada leluhur dan tidak ada ridho dari Tuhan, tidak ada ridho dari alam semesta raya ini, niscaya itu tidak mungkin akan terjadi. Artinya makhluknya tetap bukan konspirasi, namun kalau perdagangan obatnya, injeksi imunisasinya itu bisa jadi itu konspirasi. Ya kita harus jujur lah. Nanti kalau se-Indonesia berapa masuk kira-kira jasa pemborong itu ibaratnya akan dikasih berapa, itu kan ada itu kalau aturan main dalam tender sistem kan ada jasa pemborong 10%, ibaratnya itu diantara yang ada kata-kata konspirasi, dan itu pun saya nggak punya hak untuk menduga atau menyoroti. Yang jelas ini saya mengamati bahwasanya ini adalah merupakan perang danyang yang kita semua tidak tahu. Indonesia telah kena pandemi dan lalu kesulitan ekonomi, sekarang PPKM dan sebagainya. Dampak dari semua ini dianggapnya ya begawan Cahyon Dadari atau para kaum yang cenderung mengandalkan pemikirannya, yaitu kaum Cina gitu ya. Kalau orang mengatakan malah Cina itu kelihatannya itu suci, tapi selalu dianak-anake gitu loh, kelihatannya suci ya, tapi ini orang yang mengatakan, banyak orang yang mengatakan ibaratnya perinciannya di anak-anak. Nah ini biasanya lah, ini termasuk di antara dampak daripada perang danyang, kapok mukapan, kita nggak punya hak untuk seperti itu. Namun ya tidak ada jarate yang namanya kaki semar itu kalah, maka kita tetap harus berteguh kukuh bahwasanya kita adalah negeri yang kuat, negeri yang diemong oleh Sang Pamong Nusantara, tinggal kita mensinergikan saja. Artinya kita harus meyakini kembali adat istiadat, tradisi, seni yang telah ada, kita tetap luhurke. Ya mohon maaf sekarang dari kata ruatan bumi yang digeser menjadi sedekah ya. Ini saja kan sudah penyimpangan secara perlahan dan lalu menutup daripada kata ruat ini, padahal esensi daripada kata ruat ya itu luar biasa. Ruat itu berarti meruat, ibaratnya kan ada itu sastro jendro pangruat. Ibaratnya sesuatu yang ruwet diruat, disisike agar dikupas lah ibaratnya, agar ketemu isinya, sehingga kita itu terlepas dari jerat-jerat yang taruhlah wabah, bencana dan sebagainya. Ini kita terlepas dari itu semua karena sudah ruwet, kita meruat. Jadi membuang keruwetan intinya loh. Lalu diganti dengan sedekah atau sodakoh, kan sedekah bumi terus sedekah laut. Lalu dengan kata sedekah dari bumi pada mati, maka tidak perlu disedekahi. Yang perlu disedekahi kan jere wong sing mati gitu. Kalau orang disedekahi, tapi kalau bumi katanya itu lah kita arep ngibadah di mana, kita akan melakukan dharmaning wajib nanti jika tidak ada bumi. Makanya kita mesti bersinergi dengan bumi. Artinya saya cenderung mengatakan mungkin saya akan bikin konten tertentu nantinya ke arah ruatan nasional, karena ini sudah lah, jangan kita mengharap yang namanya, mohon maaf ya, imunisasi itu akan bisa mencegah total. Demo itu akan menyelesaikan, maksudnya loh. Imunisasi akan menyelesaikan, lalu undang-undang akan menyelesaikan PPKM dan sebagainya. Ya sebentar nanti terus klaster-klaster baru muncul lagi dan sebagainya. Karena kita hidup perlu upaya. Ya sehingga ini saja tidak cukup, makalah kita cenderung kepada kembalinya budaya adiluhung, kembalinya budaya tatanan agung Nusantara ini. Ada adat tradisi seni kita uri-uri. Kalaupun Cina ini seperti itu, niscaya indang kita harus yakin indang ismoyo nana jarate kaki semar kalah. Tambahan, tadi tanyaan di depan kan terkait banjir bandang gitu Mbak. Ini kembali lagi, makanya saya mengatakan ini adalah perang danyang. Perang danyang Jawa karo danyang Cina, cara Kladukeng Chandra seperti itu. Ini begawan Cahyon Dadari yang merupakan sumber daripada cahaya matahari, dan lalu ini cahya dan surya ini kan kita Cahyon Dadari dan Surya Dadari. Lah ini kita cenderung kepada Surya Dadari atau sumber cahaya. Indonesia ini kan sumber cahaya nih. Sumber cahaya tata krama aslinya seperti itu. Namun ditenggelamkan. Lah ini akan didaya seperti apa Cina itu loh. Maksudnya
Cina akan mengakui konspirasi dagang menguasai dunia dari mana? Apabila negaranya sudah keterajang seperti itu, belum nanti atas akibat dari perilakunya itu, ya, saya nantilah akan saya bikin konten bahwasanya dampak daripada orang yang memainkan pandemi. Artinya nyawa godolanan gitu loh, nyawa untuk perdagangan gitu loh. Kalau boleh saya ngomong, karena apa? Dengan begini rencananya nanti obat laris umpamanya seperti itu. Lah ini dampaknya seperti apa? Yang jelas saya mengatakan bahwasanya dampak dari semua ini adalah wujud perang yang tidak kelihatan, yaitu perang Danyang, Danyang Jawa, Danyang Ismoyo, Dahyang Ismoyo, dan Dahyang Antogo. Namun begini Mbah, sedangkan di Indonesia ini juga kondisinya juga masih ruwet. Satu, yang kedua kalinya kan kita mungkin hanya belum saatnya saja, kita juga nantinya bisa jadi ada bencana-bencana yang lebih. Begini Mas, kalau Indonesia tentunya akan terjadi dampak, tapi kan bagi kaum yang telah paham, bagi kaum yang telah mengetahui cerita nenek moyang kita, leluhur kita, bahwasanya ing tembe bakali anak zaman baru-baru, artinya kita telah mempersiapkan diri. Namun saya yakin untuk di Cina sana belum tentu ada cerita yang demikian, sehingga kesiapan kita, artinya kesiapan dalam menghadapi bencana yang akan datang bagi kaum yang perjalanan spiritualnya matang, ya, bagi kaum yang perjalanan spiritualnya matang ini telah mengetahui ini nanti dampaknya adalah zaman baro-baro, ya. Zaman baro-baro itu ya wong Cina landa garis sejodo, wong Jawa garis separo. Namun ini adalah kemungkinan terjadi, kita sudah ada kesiapan dibanding dengan kemungkinan yang terjadi yang tidak ada kesiapan. Sekarang saja kan banyak nih orang-orang seperti saya dipandang bahwasanya orang yang terlalu irasional lah, terlalu tidak berpijak kepada hal-hal yang logika, yang mana saya mengatakan bahwasanya obat corona kalau percaya itu saya dasar dari petunjuk itu cukup kunir dengan apu. Ada pula yang menyangka itu harus dibuktikan, ya monggo dibiayai seperti itu loh. Artinya kita setelah bangsa yang miskin kepada kebudayaan kita itu sendiri, miskin kepada sagesti terhadap mewarah leluhur, pitutur leluhur yang sudah jelas manjur, dengan terbukti mana ada sekarang dengan bencana seperti ini, dengan wabah seperti ini, ada yang mau tergerak membuka primbon, ada makna umpamanya gitu loh. Ini kan banyak sekali, artinya saya mengatakan intinya sekarang adalah perang indang, perang yang tidak kelihatan antara indang Jawa dan indang Cina, dan nanti pembuktiannya niscaya Sangyang Ismoyo tetap tidak ada kartunya. Sangyang Ismoyo itu akan asor ing derajate, Jawa tetap unggul, Jawa tetap utuh, jadi kiblat dalam tata krama dunia. Terima kasih.